وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Thumma qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala, dengan cara masuk, sidqin, yang benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraj, dengan cara keluar, sidqin, yang benar, wa ja'alli, dan jadikanlah bagiku, min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Wa qul, dan katakanlah, ja'al haqq, telah datang kebenaran, wa zahaqa, dan telah lenyap, al batil, kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu, kana, adalah sesuatu, zahuqa, yang pasti lenyap. Baik, itu terjemah harfiah dari dua ayat dalam surah Al-Isra, tepatnya ayat 80 dan ayat 81. Ibnu Abbas memberikan komentar tentang ayat ini sebagai ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu, dalam sejumlah tafsir oleh para mufassirin, termasuk di dalamnya adalah Imam Jalalain, ketika memberikan penjelasan tentang adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku, beliau menyebutkan ilal madinatil munawwarah, jadi masukkanlah aku ke dalam kota Madinah dengan cara masuk yang baik. Wa akhrijni mim Makkah, dan keluarkanlah aku dari Makkah. Lalu kemudian wa ja'alli, dan jadikanlah bagiku, min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir sebagaimana yang dikutip dari Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah untuk mengalahkan kerajaan Persia, mencabut kerajaan Persia dan mengambil alih kejayaannya. Demikian juga Allah menugaskan kepada Rasulnya untuk mencabut kerajaan Romawi dan mengambil alih kejayaannya. Terbayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bisa mencabut kekuasaan dari dua negara adidaya pada zaman itu. Adidaya yang pertama yang ada di barat yaitu kerajaan Persia, yang ada di timur adalah Romawi. Dua adidaya yang diperintahkan oleh Allah untuk dikalahkan. Nah, maka dalam rangka untuk menjalankan tugas itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membaca doa ini. Jadi ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qur rabbi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah hijrah, tinggalkan Makkah dan silahkan berangkat menuju ke Madinah. Dengan perintah itu kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, wa qul, dan katakan doa ini, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau memang Madinah menjadi sebuah tempat untuk berhijrah, maka berikan kepadaku cara masuk ke kota Madinah itu dengan cara yang baik, yang tidak menimbulkan huru-hara. Dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan sambutan yang sangat meriah. Tola'al badru alaina. Tola'al badru. Telah nampak cahaya kebenaran alaina, atas kami. Jadi luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan satu sambutan yang sangat meriah. Nah, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku dari kota Makkah ini dengan cara keluar yang benar, cara keluar yang baik, cara keluar yang tidak menjadikan Makkah ini menjadi gempar, menjadi rusuh. Dan ternyata itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita paham bahwa perjalanan hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, meskipun dengan berbagai intrik dan upaya pembunuhan yang ingin dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi ternyata pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil melakukan perjalanan hijrah dengan selamat. Yang
selanjutnya yang diminta oleh Rasul adalah waja'alli, jadikanlah, berikanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu sudah selesai Bai'atul Aqabah kedua. Artinya memang Madinah itu sudah kondusif sebagai sebuah daulah Islam, sehingga Nabi meminta waja'alli min ladunka sultanan nasira, berikan kepadaku kekuasaan, pemerintahan yang menolong. Dan terbukti bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul itu adalah kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk menolong. Apa di antaranya yang ditolong? Ibnu Katsir kemudian memberikan penjelasan. Yang pertama, sultanan nasira li kitabillah, kekuasaan yang menolong dalam rangka untuk membela kitab Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabat, Al-Quran menjadi kitab yang benar-benar dimuliakan. Tidak ada yang berani melecehkan. Tidak seperti yang kita saksikan hari ini. Orang dengan gampang melecehkan Al-Quran. Padahal para ulama ittifaq, melecehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, itu adalah sebuah tindak kezaliman yang layak dihadapi dengan kekuatan militer. Tidak boleh ada yang melecehkan Al-Quran ini. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim adalah kitab yang wajib dimuliakan. Tidak boleh ada satu orang pun, baik dari kalangan kaum muslim, apalagi dari kalangan orang-orang yang ada di luar Islam, tidak boleh ada yang melecehkan Al-Quranul Karim. Dan itu dibuktikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waja'alli min ladunka sultanan nasira, ya Allah, berikan kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ternyata apa yang diminta oleh Rasul direalisir di dalam kehidupan beliau, mengangkat derajat Al-Quran ke derajat yang paling tinggi sebagai sebuah kitab suci yang dimuliakan. Demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wali hududillah, dalam rangka untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, mulai dari hukum ibadah, hukum muamalah, sampai hal-hal yang terkait dengan al-ahkam as-siyasiyah, semuanya diterapkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai seorang kepala negara, juga beliau adalah seorang yang memiliki kewenangan sebagai qadi, bahkan memiliki kewenangan sebagai seorang qaidul jais, seorang panglima perang. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wali faraidillah, menegakkan kewajiban-kewajiban
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ditegakkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa aman. Tidak ada gangguan. Berbeda ketika kita hidup di zaman di mana tidak ada sultanan nasira, tidak ada sebuah kekuasaan yang menolong, tapi yang ada adalah kekuasaan yang membenci dan memusuhi Islam. Inilah yang kita saksikan realitas hari ini. Di negeri-negeri muslim, para penguasanya bukanlah penguasa yang memiliki kekuasaan dalam rangka untuk membela, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekuasaan sekedar sebagai sebuah kekuasaan dalam rangka untuk memposisikan diri, bahkan memusuhi Islam. Di negeri-negeri muslim, kaum muslim dipersekusi, diusir, diperlakukan, bahkan kadang-kadang lebih hina dari maling. Menyuarakan kebenaran dianggap sebagai sebuah seruan terhadap kebatilan. Ini adalah sebuah realitas yang harus kita baca sebagai sebuah kerusakan yang sedang menimpa dunia ini. Bukan tidak ada kekuasaan, tapi kekuasaan yang diminta oleh Rasul adalah kekuasaan yang dapat menolong. Menolong siapa? Wali iqamati dinillah, menegakkan agama Allah sebagai agama yang hak dalam rangka untuk mengalahkan semua agama. Tapi realitasnya hari ini ternyata kaum muslim di mana-mana bahkan dinistakan. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini terjadi? Jawabannya kita jumpai di dalam surah Al-Isra ayat 80 ini, bahwa kaum muslim dihinakan, dipersekusi, dinistakan, bahkan dibantai. Ternyata karena tidak ada sultanan nasiro, tidak ada sebuah kekuasaan yang mampu menolong. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perenungan kembali untuk kita. Kalau pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuasaan yang menolong, sepertinya kaum muslim hari ini harus banyak membaca doa ini supaya Allah segera memberikan kekuasaan yang menolong, bukan kekuasaan yang memusuhi Islam. Kita lihat, sejak kekuasaan yang menolong ini tidak ada di permukaan bumi, kalau kita lihat historisnya ayat ini, kita menjumpai bahwa apa yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasulnya untuk menegakkan sebuah kekuasaan yang menolong itu ternyata terbukti. Dan puncak dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencabut kekuasaan Persia dan Romawi itu terbukti pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dua imperium, dua adidaya dunia ini kemudian dicabut kekuasaannya dan beralih kekuasaan itu kepada kaum muslim pada masa Umar ibn Khattab. Inilah sebuah perjalanan sejarah
yang tidak boleh dilupakan oleh umat ini, bahwa kita akan menjadi umat yang senantiasa dinistakan ketika kita tidak hidup di bawah naungan sebuah kekuasaan yang dapat menolong agama ini. Itulah sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya pernah mengungkapkan, Innallaha la yasa'u bisultani ma la yasa'u bil Qur'ani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan mencabut, sungguh akan menghilangkan berbagai perbuatan mungkar, perbuatan dosa melalui jalan kekuasaan yang tidak bisa dihilangkan oleh Al-Quran. Kita lihat bahwa Palestina diambil alih oleh Umar ibn al-Khattab pada saat beliau menjadi seorang khalifah, dan kemudian Palestina lepas dari tangan kaum muslim ketika kekhilafahan ini diruntuhkan oleh konspirasi Inggris dengan seorang agen Yahudi bernama Kemal Atatürk. Bagaimana melepaskan kembali, mengembalikan kembali Palestina ini ke tangan kaum muslim, kalau dulu dia diambil melalui tangan kekuasaan yang menolong yang bernama khalifah, lalu kemudian lepas, maka sejarah mengajarkan untuk melepaskan kembali cengkeraman Yahudi di bumi kaum muslim di Palestina, maka dibutuhkan kekuatan yang menolong, dan itulah al-khilafah. Demikian juga kalau pada masa Abbasiyah ada seorang perempuan yang berteriak karena ingin diganggu oleh pasukan Romawi, lalu menyeru, "Wa Mu'tasimah, wahai al-Mu'tasim billah, di mana kamu berada? Tolong aku. Pasukan Romawi ini ingin mengganggu kehormatanku." Yang itulah yang kemudian terjadi dan dikenal dalam sejarah dengan penaklukan Amuriyah. Al-Mu'tasim billah mendengarkan suara perempuan ini, lalu kemudian menurunkan pasukan yang berbaris dari pintu istana Baghdad sampai ke Amuriyah di Turki, yang jumlah pasukan yang diturunkan tidak kurang dari 40.000 pasukan. Korban pasukan orang-orang Romawi ketika itu lebih dari 30.000 yang jadi korban mati, dan lebih dari 30.000 yang ditawan hanya untuk membela kehormatan seorang perempuan. Lalu apa yang terjadi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak saudara-saudara kita yang di Palestina yang dibantai, yang diusir, rumahnya dihancurkan, berapa banyak? Demikian juga yang terjadi di Syria hari ini. Berapa banyak kaum muslim yang dibinasakan oleh sebuah rezim kufur. Demikian juga yang terjadi hari ini kita saksikan di Myanmar. Ratusan bahkan ribuan saudara kita, seolah cerita ini belum selesai, muncul di Uighur. Saudara-saudara kita diperlakukan secara sangat biadab. Dan baru beberapa hari yang lalu, kaum muslim yang ada di India, mereka pun diperlakukan secara sangat biadab. Masjid-masjid mereka dihancurkan. Orang-orang yang sholat di dalam masjid juga dianiaya. Ini adalah sebuah gambaran yang memilukan,
yang tidak mungkin terjadi kalau sekiranya umat ini memiliki sultanan nasiro. Mengapa mereka sedemikian arogan melakukan tindakan brutal terhadap kaum muslim? Alasannya karena dua. Yang pertama, memang secara ideologis kekufuran dan kesyirikan itu selalu berada pada posisi yang memusuhi Islam dan kaum muslim. Al-Quran memberikan penjelasan, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan menjumpai manusia-manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu al-yahud, orang-orang Yahudi, wal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Termasuklah di dalamnya Hindu, termasuklah di dalamnya Buddha, termasuklah di dalamnya Konghucu, termasuk di dalamnya Majusi, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Al-Quran. Mereka akan menampakkan sebuah permusuhan terhadap kaum muslim. Mengapa mereka membunuhi? Mengapa mereka menistakan? Kemudian Al-Quran menjawab, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Tidaklah mereka membantai, membunuh, kecuali karena mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengenal toleransi dalam kehidupan itu hanyalah Islam. Coba kita lihat, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian tidak akan menjumpai orang-orang Yahudi dan Nasrani ridho terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini Al-Quran menegaskan kepada kita, sementara kita sendiri diajari oleh Allah. Waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Baik, makasih. Islam mengajarkan kepada kita, la ikraha fid din. Tidak boleh orang-orang di luar Islam itu dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Tidak boleh. Bolehnya hanya didakwahi saja. Tidak boleh dipaksa. Kalau berdakwah itu artinya mengajak, menyeru, mengundang dengan menyampaikan dasar-dasar kebenaran. Nah, oleh karena itu Al-Quran menyebutkan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sampaikan wahai Muhammad, qul ja'al haqq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan itu pasti lenyap. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya kebatilan itu memang tidak ada akar yang bisa mempertahankan untuk tetap ada. Dia akan tercerabut dengan satu jawaban, ja'al Islam. Datangkan Islam ini sebagai sebuah kekuatan. Sekarang Islam ini hanya ada di atas kertas, tidak real di dalam kehidupan. Nah, inilah yang disebutkan oleh Al-Quran. Datangkan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan, maka kebatilan itu akan lenyap. Kenapa? Karena Islam dengan kekuatannya, dia akan menjadi sesuatu yang akan tertancap kuat di dalam realitas kehidupan, karena dia akan memberikan jaminan kebaikan, jaminan kesejahteraan, dan jaminan keamanan terhadap siapapun manusianya, dan tidak akan memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Itulah sebabnya di dalam Islam dikenal ada yang disebut dengan kafir zimmih, kafir yang dilindungi oleh negara, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran, sultanan nasiro, sebuah kekuasaan yang menolong. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sultanan Nasira ini menjadi sesuatu yang segera diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kaum muslim tidak lagi diperlakukan secara sangat biadab, dinistakan, bahkan dibunuhi dengan seenak perut orang-orang yang memusuhinya. Baik, kita berikan kesempatan kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi dari penjelasan ini. Waktu ada sekitar 10 menit. Mangga, disilahkan. Mangga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Jadi di kalangan para mufassirin, saya kutipkan misalnya di antaranya adalah penjelasan yang diberikan oleh Imam Jalalain. Beliau menafsirkan sultanan nasira ay kuwatan tansuruni biha ala a'daik. Jadi sultan itu adalah kekuatan yang dengan kekuatan itu dia akan menolong untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Jadi kemudian di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan sultanan nasira hujjatan sabitatan tansuruni biha ala jami'i man khalafani. Jadi yang disebut dengan sultanan nasira adalah hujjatan sabitatan. Jadi hujjah, argumen yang sangat kuat untuk menolong dirimu mengalahkan orang-orang yang menyelisihimu. Nah, demikian juga saya kutipkan ada penjelasan yang diberikan oleh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir, dalam menafsirkan terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan sultanan nasira kuwatan tansuruni biha ala a'daik wa tu'issu biha dinuk wa a'la dinuhu ala sairil adyan. Jadi beliau mengatakan bahwa sultanan nasira itu adalah kekuatan yang menolong kalian untuk mengalahkan musuh-musuh kalian, dan kekuatan yang akan memuliakan agama kalian dan akan mengangkat, meninggikan agama ini dan mengalahkan agama-agama yang lain. Jadi memang pemaknaan tentang sultanan nasira ini harus dikembalikan. Sultanan nasira seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir itu adalah sebuah kekuasaan yang akan mengalahkan kekuasaan-kekuasaan yang lain, sebuah kekuasaan yang akan mengalahkan negara-negara adidaya. Kalau pada masa Rasul, sultanan nasira itu terwujud dalam bentuk al-khilafah, yang kemudian pada masa Umar ibn al-Khattab, khilafah ini paling banyak melakukan futuhat. Futuhat yang paling banyak dilakukan dari 4 khulafaur rasyidin ini itu adalah pada masa Umar ibn al-Khattab. Jadi sampai seluruh daratan Afrika itu sudah menyatu dengan kekuatan daulah khilafah.
pada masa Umar ibn al-Khattab, termasuk di dalamnya Palestina. Termasuk di dalamnya Palestina itu menyatu menjadi satu kesatuan wilayah daulah pada masa Umar ibn al-Khattab. Nah, sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, fa inna sultana rahmatum minallah. Jadi kekuasaan yang menolong itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala baina azhari ibadihi, dan itu yang akan menjadikan umat ini menjadi pemenang terhadap umat-umat yang lain. Jadi kalau umat ini ingin menjadi umat pemenang, maka memperjuangkan kembalinya Sultanan Nasira itu menjadi sebuah kewajiban yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang namanya kekuasaan yang tidak tegak di atas akidah Islam memang tidak akan pernah merelakan Islam itu untuk memiliki kekuatan. Kekuatan kufur, kekuatan syirik itu akan senantiasa memukul benih-benih kekuatan Islam yang akan muncul. Jadi itu adalah sunnah dakwah dan sunnah kehidupan. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Tetap saja istiqomah menyuarakan kebenaran untuk tegaknya Islam dalam bingkai institusi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu daulah khilafah Islamiyah insyaallah. Baik, saya kira itu karena waktu kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.